Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Della Amalia dengan NIM 2405111150. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis data rumah sakit menggunakan Python dan saya juga akan mendemokan hasil dari kode yang telah saya buat. Setiap hari, rumah sakit menghasilkan data dalam jumlah besar, mulai dari data pasien, data dokter, data appointment atau janji temu, data treatment atau perawatan, hingga data pembayaran. Data-data tersebut sebenarnya menyimpan banyak informasi berharga. Jika dianalisis dengan baik, data ini dapat membantu pihak manajemen rumah sakit dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Misalnya untuk meningkatkan pelayanan, mengatur jadwal dokter, maupun mengelola keuangan rumah sakit. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya mencoba menganalisis data rumah sakit tersebut menggunakan Python agar informasi yang tersembunyi di dalam data bisa terlihat dengan jelas. Nah, di sini ada 6 tujuan utama dari analisis yang saya lakukan, yaitu yang pertama menganalisis karakteristik pasien, yang kedua menganalisis data dokter, yang ketiga menganalisis status appointment, yang keempat menganalisis data billing atau pembayaran, yang kelima menganalisis data treatment atau perawatan, dan yang terakhir membuat visualisasi data menggunakan Python. Keenam poin ini menjadi dasar dari seluruh proses analisis yang akan saya tunjukkan pada slide-slide berikutnya. Lalu, pada penelitian ini, saya menggunakan 5 dataset utama dalam format CSV yang saling berkaitan dalam sistem manajemen data rumah sakit, yaitu yang pertama ada pasien CSV, di situ ada berisi data pasien, yang kedua ada dokter CSV, yang berisi data dokter, yang ketiga ada appointment CSV yang berisi data janji temu, yang keempat ada billing CSV berisi data pembayaran, dan yang terakhir ada treatment CSV yang berisi data perawatan. Kelima dataset ini saya proses menggunakan beberapa file Python terpisah seperti analisis pasien PY, analisis dokter PY, analisis appointment PY, analisis billing PY, dan analisis treatment PY. Lalu digabungkan menggunakan file gabungan join PY menjadi satu file hasil gabungan bernama hasil gabungan rumah sakit CSV. Nah, untuk melakukan analisis ini, saya menggunakan beberapa tools, yaitu yang pertama ada Python, di sini sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu ada VS Code sebagai kode editor dan environment. Selanjutnya ada Pandas untuk manipulasi dan analisis data. Yang keempat ada Matplotlib untuk membuat visualisasi grafik dan chart. Yang terakhir ada dataset Kaggle sebagai sumber data rumah sakit yang digunakan. Nah, selanjutnya masuk ke hasil analisis. Pada analisis data pasien, ada 4 hal yang saya analisis, yaitu yang pertama ada gender pasien, terus provider asuransi, umur pasien, dan registrasi pasien. Dari hasil visualisasi, terlihat bahwa jumlah pasien laki-laki lebih banyak dibandingkan pasien perempuan untuk provider asuransi. Medcare Plus merupakan provider yang paling banyak digunakan oleh pasien, diikuti oleh Wellness Corp, PulseSecure, dan Health India. Dari sisi umur, distribusi pasien cukup tersebar dari usia 20 hingga 75 tahun, dengan jumlah terbanyak berada pada rentang usia 30-an. Sementara untuk registrasi pasien per tahun, terlihat tren jumlah pendaftaran pasien baru yang justru menurun dari tahun ke tahun. Lalu pada analisis data dokter, saya melihat 3 hal, yaitu spesialisasi dokter, pengalaman dokter, dan cabang rumah sakit tempat dokter bertugas. Dari grafik dokter dengan pasien terbanyak, terlihat bahwa dokter dengan kode D005 atas nama Sarah menangani pasien paling banyak, yaitu 29 pasien. Disusul oleh dokter David dengan 25 pasien dan dokter Alex dengan 24 pasien. Dokter dengan jumlah pasien paling sedikit adalah Dr. Robert dengan 13 pasien. Informasi ini bisa digunakan rumah sakit untuk melihat beban kerja masing-masing dokter dan melakukan pemerataan jadwal jika diperlakukan.
Pada bagian ini, saya menganalisis status appointment atau janji temu pasien dengan dokter. Hasil analisis menunjukkan bahwa status appointment yang paling banyak adalah no show, yaitu sebanyak 52 appointment atau sekitar 26%. Diikuti oleh status schedule sebanyak 51 appointment atau sekitar 25,5%. Status cancel sebanyak 48 appointment dan status complete sebanyak 46 appointment atau sekitar 23%. Nah, temuan menarik di sini adalah tingginya angka no show yang berarti banyak pasien yang sudah membuat janji temu namun tidak datang. Ini bisa menjadi masukan bagi rumah sakit untuk membuat sistem pengingat appointment yang lebih baik. Pada analisis billing atau pembayaran, ada 3 hal yang saya analisis, yaitu total pendapatan rumah sakit, status pembayaran, dan metode pembayaran yang digunakan pasien. Total pendapatan rumah sakit dari data yang dianalisis adalah sebesar 551.249,85 juta. Untuk status pembayaran, status pending atau masih tertunda menjadi yang paling banyak dengan 69 transaksi atau 34,5%. Diikuti status filed atau gagal sebanyak 67 transaksi atau 33,5% dan status paid atau lunas sebanyak 64 transaksi atau 32%. Sementara untuk metode pembayaran yang paling sering digunakan adalah credit card dengan presentase 37,5%, diikuti insurance atau asuransi sebesar 32% dan cash atau tunai sebesar 30,5%. Pada bagian analisis treatment atau perawatan, saya menganalisis 3 hal, yaitu yang pertama ada jenis treatment, yang kedua ada biaya treatment, dan yang ketiga ada distribusi biaya treatment. Dari grafik jumlah treatment berdasarkan jenis, terlihat bahwa kemoterapi merupakan jenis treatment yang paling sering dilakukan, diikuti oleh X-ray, ECG, MRA, dan fisioterapi dengan jumlah yang hampir merata. Sedangkan untuk distribusi biaya treatment, biaya yang dikeluarkan pasien bervariasi, mulai dari kisaran 500.000 hingga 5 juta, dengan persebaran yang cukup merata di setiap rentan biaya. Sebagai penutup, berikut adalah rangkuman hasil analisis yang telah saya lakukan. Pada poin pertama yaitu ada poin pasien, karakteristik dan distribusi data pasien berhasil diidentifikasi mulai dari gender, umur, hingga provider asuransi yang digunakan. Lalu pada poin kedua, distribusi spesialisasi dan pengalaman dokter telah dianalisis, termasuk dokter dengan jumlah pasien terbanyak. Lalu ada poin ketiga, yaitu status appointment mayoritas berstatus no show yang menjadi catatan penting bagi manajemen rumah sakit. Yang keempat ada billing, yaitu total pendapatan dan metode pembayaran terpetakan dengan baik, memberikan gambaran arus kas rumah sakit. Dan yang terakhir ada treatment, jenis dan biaya treatment telah dianalisis secara menyeluruh dengan kemoterapi sebagai treatment terbanyak. Seluruh analisis ini dilakukan menggunakan Python dengan bantuan library Pandas untuk pengolahan data dan Matplotlib untuk visualisasi. Data bersumber dari dataset Kaggle. Nah, datanya di sini berupa 5 file CSV yang saling berelasi seperti tabel database rumah sakit, pasien dokter, appointment, billing atau tagihan, dan treatment atau tindakan medis. Saya membuat satu file Python untuk menganalisis masing-masing entitas, satu file untuk menggabungkan join semua data, dan satu file main.py sebagai pusat menjalankan semuanya. Selanjutnya di sini ada file main.py. Ini adalah entry point program. Dari sini saya memanggil atau mengatur modul-modul analisis lainnya supaya user tidak perlu run satu-satu secara manual. Urutan proses yang dijalankan yaitu ada baca data, analisis tiap entitas, terus join data, dan tampilkan hasil.
Nah, di sini saya akan menjalankan file appointment CSP. Nah, untuk outputnya seperti ini. Nah, di sini adalah contoh file dari gabungkan Joint PY dan hasil gabung rumah sakit CSP.